Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, kondisi Kristalino David Ozora, remaja 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio CS, perlahan mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Jika sebelumnya David mengalami koma selama 8 hari dan menjalani perawatan di ruang ICU di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta, hampir 2 bulan lamanya, kini ia sudah sadar dan bisa diajak berkomunikasi. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali membagikan perkembangan kesehatan anaknya di sosial media. David sudah bisa memberikan senyuman dan bisa diajak berbicara walau belum sepenuhnya lancar. Tidak hanya itu, David bahkan sudah bisa mendengarkan musik kesukaannya. Perkembangan kondisi David itu memang selalu ditunggu masyarakat dari berbagai kalangan di tanah air yang turut bersimpati atas musibah yang dialami David. Tidak terkecuali simpati tersebut datang dari pedangdut Inul Daratista dan suaminya Adam Suseno. Melalui akun Instagram miliknya, Inul membagikan kondisi David Ozora saat dirinya datang membesuk David di rumah sakit. Istri Adam Suseno itu juga mendoakan kesembuhan David yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi. Sayangku, semakin baik Masya Allah. Yuk, ntar lagi kita jalan-jalan sowan ke Jombang ya, bareng-bareng. Semoga Allah kasih sembuh, sehat, waras, dan bisa aktivitas lagi. Amin. Monggo doa sama-sama buat David dan makin sehat tambah sehat. Allah Maha Baik, kamu hebat mas. Edit VR berjalan. Dalam video yang diunggah ayah David, tampak David merasa senang dan tersenyum bahagia saat dikunjungi Inul Daratista dan Adam Suseno. David tampak memegang kumis dan sambil tersenyum. Sementara itu, Inul yang berada di samping Adam dan David terus menggoda David untuk terus memegang kumis Adam Suseno sebanyak 2 kali yang dibuka dari maskernya. Usai David memegang kumisnya, Adam pun mendoakan agar kesehatan David segera membaik. Kalau sudah pegang kumis, harusnya lebih baik terus ya. Amin. Gak pegang kumisnya lagi ya, puas-puasin. Udah. Gak pegang lagi, mumpung dibuka nih kumisnya. Ayo, pegang lagi. Tuh, asli kan? Tuh, ini asli nih, tuh. Oh. Beberapa waktu lalu, ayah David, Jonathan Latumahina, mengungkapkan keinginan dari David untuk bisa menyentuh kumis suami dari pedangdut pemilik goyang ngebor itu. Akhirnya, pada Minggu 9 April 2023, Inul dan Adam berkesempatan bisa menjenguk David Ozora dan membagikannya di akun miliknya. Dan keinginan David untuk menyentuh kumis Adam Suseno akhirnya terkabul. Sementara itu, terkait kasus penganiayaan itu sendiri, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menyidangkan kasus anak berkonflik dengan hukum dengan terdakwa AG. Pada Kamis lalu, sidang kembali digelar dengan agenda pembacaan pledoi atau keberatan yang disampaikan pihak AG atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut AG dengan hukuman 4 tahun penjara. Lantas, apa tanggapan pihak AG terhadap penolakan hakim atas pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya? Hari ini kami sudah mengajukan nota pembelaan. Nota pembelaan kami bagi menjadi 3 karena sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang SPPA, maka kami tim penasihat hukum mengajukan sendiri. Orang tua dari anak AG juga membacakan pledoinya sendiri yang disusun sendiri, sama anak tadi menyampaikan sebagaimana perasaannya terhadap persidangan dan perkara ini. Dia juga menyampaikan selalu dan mengulang-ulang terkait doanya terhadap anak David. Iya, jaksa penuntut umum kemarin sudah menyampaikan
tuntutan terkait anak AG itu ada 10 kesimpulan analisa fakta yang menunjukkan kesalahan dari anak berkonflik hukum AG. Sehingga kami melihat dalam penyampaian nota pembelaan pledoinya kuasa hukum AG hari ini itu cukup rapuh dan tidak kuat, tidak mampu membuktikan terkait analisa yuridis maupun analisa fakta yang mampu membantah fakta-fakta atau kesimpulan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum kemarin. Selain itu, sidang pledoi tersebut juga sekaligus beragendakan duplik dan replik yang disampaikan secara lisan. Sidang selanjutnya beragendakan putusan digelar Senin hari ini. Sidang tersebut dipercepat mengingat batas penahanan AG sudah akan habis. Sementara itu, pihak David Ozora yang diwakilkan kuasa hukumnya, Melissa Anggraini, optimis bahwa hakim akan memvonis anak berkonflik hukum yaitu AG dengan hukuman yang lebih dari tuntutan penuntut kasa penuntut umum. Nah, dalam penerapan pasal 355 ayat 1 junto 355 ayat 1 junto 55 KUHP, kami tidak melihat setelah kami kaji kembali tidak ada pengurangan selain dari 12 tahun yang dikurangin setengah kalau itu pidana anak. Sehingga kami berharap nanti putusan majelis hakim akan memberikan vonis yang sangat maksimal di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam nota pembelaan yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum, dalam amarnya dimintakan untuk majelis hakim atau hakim tunggal ini untuk memutuskan bebas ya terkait AG. Jadi kami melihat sungguh tidak rasional jika bebas mengingat kondisi David sampai hari ini sudah 47-an hari di ruang ICU, dan jika bicara terkait dengan usia pelaku anak yang masih 15 tahun, kemudian masa depannya masih panjang, pertanyaan kami bagaimana dengan kondisi dan masa depannya David, yang mana yang merusak atau menghancurkan semua masa depan, cita-cita itu adalah pelaku anak dan pelaku yang lainnya. Sementara itu, kabar kurang mengenakan juga datang dari ibunda mendiang Julia Perez, Sri Wulansi, yang belum lama ini mengalami kecelakaan ditabrak pengendara sepeda motor hingga terpental sejauh 7 meter saat akan mencari makanan untuk berbuka puasa. Lantas seperti apa kronologis kejadian kecelakaan tersebut? Pas mereka nyebrang kan sepi tuh, bunda pertama sukses, yang maksudnya mau nyebrang lagi yang keduanya itu tiba-tiba entah motor dari mana kenceng banget, mereka nggak ngelihat kali mama saya sama Abi nyebrang, atau mungkin juga itu motor buru-buru atau gimana. Nah, Abi lihat kan ini motor nggak ngerem gitu, akhirnya Abi coba nyelamatin mama, tapi karena itu motor saking lebih cepat kali ya dari Abi, akhirnya mereka keserempet juga, kelempar jauh. Nah, Abi kelempar jauh, kata Abi sampai ada kali 7 meter. Nah, mama pun demikian kelempar jauh. Nah, Abi keseret sampai luka-luka memar-memar, tapi Abi masih bisa sadar gitu. Nah, pas Abi sadar, Abi nyariin mama. Nah, pas Abi nyariin mama ini, kok mama tergeletak aja nggak bangun-bangun gitu. Jadi mama itu ternyata pas jatuh itu dia palanya kebentur aspal atau batu gitu. Jadinya mama langsung pingsan di tempat. Sama orang-orang dibantu langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan yang menimpa Sri Wulansi itu berakibat cukup fatal karena kepalanya terbentur hingga mengalami gegar otak dan pendarahan. Akibat kejadian tersebut, Sri Wulansi sempat pingsan di lokasi kejadian hingga dilarikan ke rumah sakit. Perkembangan terkait kondisi kesehatan Sri Wulansi diinformasikan oleh Nia Anggia, putrinya yang juga adik dari mendiang Julia Perez. Jadi Abi sama mama nggak ada yang hubungin kami anak-anaknya gitu. Alasannya aku tanya kenapa sih ma? Karena nggak mau bikin anak-anaknya khawatir, karena nggak mau bikin anak-anaknya sedih, katanya sebilangnya gitu. Itu aja udah, aduh aku udah sedih banget, udah panik, udah nangis, udah kayak pantau. Itu dia, makanya ternyata ada aja kejadiannya kayak gini lagi gitu. Oh, itu kan setelah berapa hari kejadian baru dikabarin gitu. Nah itu Mbak sempat kayak ada rasa atau apa? Aku udah feeling sih, kok weekend kemarin aku nggak bisa tidur, kayak resah gitu kan. Oh tiba-tiba kayak nggak enak aja gitu, mimpi pun nggak enak. Nah ternyata
oh ada aja kejadian ini gitu. Itu pun mungkin pertanda kali ya, atau entahlah apa. Itu aja saya juga masih shock, masih nangis terus setiap malam. Tapi kalau setiap ke rumah sakit nggak boleh nangis karena kan inget pesan mama waktu ke Jupe di rumah sakit. Mama pesenin nggak boleh nangis kalau di depan orang yang sakit. Kasian, takut tambah beban, takut tambah pikiran. Jadinya aku inget itu, jadi ke depan mama berusaha tegar, nggak usah nangis. Sementara itu di lain peristiwa, artis Tyas Mirasih belum lama ini baru merayakan ulang tahunnya ke-33 bersama teman-temannya yang dirayakan secara sederhana. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, Tyas juga mengunggah kabar kondisi kesehatan ibunda yang tengah terbaring sakit di ranjang rumah sakit. Tidak diketahui sakit yang diderita ibundanya. Tyas dan keluarga memilih tertutup saat awak media mencari tahu sakit yang diderita ibunda Tyas Mirasih. Kan belum. Sakit apa kak? Hah? Sakit apa kak? Nanti juga masih jelas gitu ya. Kak. Pas. Ya. Simbolis aja lah. Ulang tahun keberapa mungkin berbeda? Berapa umurnya? 21 kali. Udah. Sehat, baik-baik aja ya. Pokoknya doain terbaik aja ya. Oke?